Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Tamara Sulistiani from second group, and in this short video, my friends and I will examine the material entitled Classroom as an Environment for Language Acquisition. Okay, here we go. Firstly, the importance of language is learning is a complex process of discovery, collaboration, and inquiry facilitated by language. As well as being a defining feature of culture, language is an unmistakable mark of personal identity and is essential for forming interpersonal relationships, understanding social situation, extending experience, reflecting on thought and action, and then contributing to a democratic society. Then, language is the primary basis of all and the primary instrument of thought. Pentingnya bahasa. Pembelajaran merupakan proses penemuan, kolaborasi, dan penyelidikan yang rumit yang difasilitasi oleh bahasa. Selain menjadi ciri khas kebudayaan, bahasa merupakan ciri yang jelas dari identitas pribadi dan penting untuk membentuk hubungan antar pribadi, memahami situasi sosial, memperluas pengalaman, merenungkan pikiran dan tindakan, dan kemudian berkontribusi pada masyarakat demokratis. Bahasa sendiri adalah dasar utama dari semua dan instrumen utama pikiran. And secondly, language acquisition and development. Then, by learning and incorporating new language structures into their repertoire and using them in a variety of contexts, students develop language fluency and proficiency. Later, language learning occurs in specific contexts for specific purposes. Then, such as learning about a particular topic, participating in the community, and pursuing work and leisure activities. Long before they understand explicit language rules and conventions, they reproduce and use language to construct and convey new meaning in unique ways. Yang kedua adalah akuisisi dan pengembangan bahasa. Dengan mempelajari dan menggabungkan struktur bahasa baru, mereka menggunakannya dalam berbagai konteks. Siswa mengembangkan kelancaran dan kemahiran bahasa. Kemudian, pembelajaran bahasa terjadi dalam konteks tertentu untuk tujuan tertentu, seperti mempelajari mengenai topik tertentu, berperan serta dalam masyarakat, dan mengupayakan kegiatan kerja dan rekreasi. Lama sebelum mereka memahami aturan dan perjanjian bahasa yang eksplisit, mereka mereproduksi dan menggunakan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna baru dengan cara-cara yang unik. And third, shared responsibility. That means is environments where students continue to develop language knowledge, skills, and strategies to achieve personal, social, and academic goals. Then, language arts teachers, however, have a special role because of their focus on language, its forms and functions. And for example, subject area teachers teach the specialized language and forms of each subject. Responsibility for language learning is shared by students, parents, teachers, and the community. They help students develop and apply strategies for comprehending, composing, and responding in a variety of situations. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab bersama. Dalam lingkungan di mana siswa terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan strategi bahasa untuk mencapai tujuan pribadi, sosial, dan akademis,
Guru seni bahasa bagaimanapun memiliki peran khusus karena fokus mereka pada bahasa, bentuk, dan fungsinya. Misalnya, para pengajar area subjek mengajarkan bahasa dan bentuk khusus dari setiap pokok bahasan. Tanggung jawab untuk belajar bahasa dibagikan oleh siswa, orang tua, guru, dan masyarakat. Hal tersebut membantu siswa untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk memahami, mengubah, dan menanggapi dalam berbagai situasi. Language learning theory and the learning environment. According to Spolsky theory, abilities include psychological, biological, intellectual, and cognitive skills. Opportunity employs the learning environment or time multiplied by exposure to the language. In the classroom, how or when a learning acquires language depends on the optimal strengths of each of this variable for each learner. And then establishing goals for language learning classroom. Language learning classroom goals can be established in a number of ways, but effective learning environments emphasize the needs of both the learning and other stakeholders. Goals for language learning at all levels have moved beyond a mere understanding of language. Jadi yang pertama itu adalah teori belajar bahasa dan pembelajarannya. Menurut teori Spolsky, kemampuan meliputi keterampilan fisiologis, biologis, intelektual, dan kognitif. Peluang menyeratkan lingkungan belajar atau waktu dikalikan dengan paparan bahasa. Di dalam kelas, bagaimana atau kapan seorang pembelajar memperoleh bahasa tergantung pada kekuatan optimal dari masing-masing variabel ini untuk setiap pembelajar. Meskipun belum diketahui secara pasti apakah alam atau pengasuhan lingkungan kelas lebih penting dalam penguasaan bahasa tambahan, para peneliti telah menunjukkan bahwa lingkungan belajar, istilah yang digunakan oleh Spolsky, adalah komponen kritis. Pembahasan selanjutnya yaitu menetapkan tujuan untuk kelas pembelajaran bahasa. Tujuan kelas pembelajaran yang besar dapat ditetapkan dalam beberapa cara, tetapi lingkungan belajar yang efektif menekankan kebutuhan pelajar dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan untuk pembelajar bahasa di semua tingkatan telah bergerak melampaui pemahaman bahasa berkala. Misalnya, undang-undang nasional dan negara bagian di seluruh dunia seperti standar ISL Nasional Amerika Serikat TESOL 2006 dan berbagai standar bidang konten menentukan sebagian besar apa yang diharapkan dipelajari dan dapat dilakukan oleh siswa, taman kanak-kanak, hingga dewasa. Sebagian besar standar untuk bahasa teknologi dan area konten ini memiliki 7 abad ke-21 yang sama untuk semua pelajar. Yang pertama yaitu komunikasi, kedua akuisisi pengetahuan, yang ketiga berpikir kritis, yang keempat penyelesaian masalah, yang kelima riset, 6 produktivitas, dan yang terakhir adalah kreativitas. My name is Ikanur Aini. I want to explain about elements for successful language learning in classroom. Okay, there are two type elements for successful language learning in classroom. Those are learning outside the classroom and learning inside the classroom. In bahasa, ada dua jenis elemen untuk keberhasilan pembelajaran bahasa di kelas, yaitu belajar di luar kelas dan belajar di dalam kelas. Next, learning outside the classroom. For the first,
Interrogative motivation. A learner said to be interactively motivated when the learner wishes to identify with another ethno-linguistics group. Second, instrumental motivation. A learner is motivated to learn English for useful purpose such as promoting a career, improving social status, or meeting an educational requirement. Third, exposure. All the children who are repeatedly exposed to a language will in normal circumstances learn it. And the last, use. The use of language gives people the chance to practice what they have obtained and the chance to monitor the language. In bahasa, pembahasan yang pertama yaitu belajar di luar kelas. Yang pertama, motivasi integratif. Seorang pembelajar dikatakan termotivasi secara interaktif ketika pembelajar ingin mengidentifikasi diri dengan kelompok etnolinguistik lain. Kedua, motivasi instrumental. Seorang pelajar termotivasi untuk belajar bahasa Inggris untuk tujuan yang bermanfaat, seperti mempromosikan karir, meningkatkan status sosial, atau pertemuan persyaratan pendidikan. Yang ketiga, paparan. Semua anak yang berulang kali dihadapkan pada suatu bahasa akan dalam keadaan normal mempelajarinya. Yang terakhir yaitu menggunakan. Penggunaan bahasa memberi orang kesempatan untuk mempraktekkan apa yang telah mereka peroleh dan kesempatan memantau bahasa. Next, learning inside the classroom. For the first engage, teachers try to arouse the student interest, thus involving their emotion. For example, games, music, discussion, stimulating pictures, dramatic story, and amusing anecdotes, and etc. Second, study, where the students are asked to focus on language and how it's constructed. Successful language learning in classroom depends on judicious blend of subconscious language acquisition and kind of study activity. Third, activate. The element describing exercise and activities which are designed to get students using language as freely and communicatively as they can. For example, role plays, debates and discussion, describe and draw, story and poem writing, and etc. In bahasa, pembahasan selanjutnya yaitu belajar di dalam kelas. Yang pertama, mengikut sertakan. Guru berusaha membangkitkan minat siswa sehingga melibatkan emosinya. Contoh, permainan musik, diskusi, gambar yang merangsang, cerita dramatis, anekdot lucu, dan lain-lain. Yang kedua, belajar, di mana siswa diminta untuk fokus pada bahasa dan bagaimana bahasa itu dibangun. Kemudian, keberhasilan pembelajaran bahasa di kelas tergantung pada perpaduan yang tepat antara penguasaan bahasa, bawah sadar, dan jenis kegiatan belajar. Yang ketiga, elemen yang menggambarkan latihan dan aktivitas yang dirancang untuk membuat siswa menggunakan bahasa secara bebas dan komunikatif sebagaimana mereka bisa. Contoh, bermain peran, debat dan diskusi, mendeskripsikan dan menggambar, menulis cerita dan puisi, dan lain sebagainya. Next,
connection between learning outside the classroom and learning inside the classroom. If the students are frequently engaged in the class, they will be interested in the class and have motivation learn the language. Then, some activities and materials which frequently engage students will also make the students be exposed to the language. Activate is the element which creates a second language spoken environment in which the student will be exposed to the language, and it gives the student more chance to use the second language. In bahasa, hubungan antara belajar di luar kelas dan belajar di dalam kelas. Jika siswa sering terlibat dalam kelas, mereka akan tertarik pada kelas dan memiliki motivasi untuk belajar bahasa. Beberapa kegiatan dan materi yang sering melibatkan siswa juga akan membuat siswa mengenal bahasa. Mengaktifkan adalah elemen yang menciptakan lingkungan lisan bahasa kedua di mana siswa akan terpapar pada bahasa tersebut, dan ini memberi siswa lebih banyak kesempatan untuk menggunakan bahasa kedua. The last one is the conclusion. In conclusion, whichever way of learning and teaching the teacher used to engage their student to learn another language, as long that they have the power to make their student interest and willingly involved in studying new language, it is considered to be the perfect environment to grow and learn language. In bahasa, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, cara belajar dan mengajar apapun yang digunakan guru untuk melibatkan siswa mereka untuk belajar bahasa lain, selama mereka memiliki kekuatan untuk membuat siswa mereka tertarik dan mau terlibat dalam mempelajari bahasa baru, itu dianggap sebagai lingkungan yang sempurna untuk tumbuh dan belajar bahasa.